Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di tengah-tengah kesibukan kita beraktivitas, kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat, iman dan Islam oleh Allah, sehingga pada Jumat yang mulia ini kita masih bisa duduk bersimpuh di rumahnya untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepadanya, yakni melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi yang paling kita rindukan, yang kita harapkan nanti di akhirat berjumpa dengan beliau, yang kita harapkan nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Beliaulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah senantiasa kita memperbaharui iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan sejauh-jauhnya segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti windu berganti abad, dan begitu seterusnya. Akan datang saat di mana kematian akan menjemput kita. Akan datang saatnya hidup kita akan berakhir. Kita tidak tahu, yang jelas Allah sudah menetapkan kapan kita pulang menghadapnya. Kita yang hadir sholat Jumat pada hari ini, mungkin masih ada yang Allah beri jatah hidup puluhan tahun lagi. Mungkin di antara kita ini ada yang Allah beri jatah hidup mungkin beberapa bulan lagi. Mungkin ada di antara kita Jumat ini adalah Jumat terakhir bagi kita. Allah sudah menetapkan kapan kita pulang. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ketiga dari salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan bulan Rajabnya, tetapi Nabi menjelaskan salasatun mutawaliyatun. Ada 3 bulan, ada 4 bulan haram, 3 di antaranya berurutan, wa wahidatun mutafarriqatun, dan 1 di antaranya terpisah. 3 bulan haram yang dimuliakan yang berurutan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sedangkan yang terpisah 1 itu adalah Rajab. Dan sekarang kita memasuki hari ketiga dari bulan Rajab itu. Ini pertanda bahwa 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan yang paling agung, yaitu bulan suci Ramadan. Kalau sudah memasuki bulan Rajab ini, Rasulullah selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita hari ini hadir di bulan Rajab, tapi tidak ada jaminan kita akan hidup masih di bulan Sya'ban. Mungkin nanti ada di antara kita yang sampai umur kita pada bulan Sya'ban, tapi memasuki Ramadan kita keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu mengingat semakin hari umur kita semakin sedikit. Setiap hembusan napas kita adalah perjalanan kita menuju kematian. Setiap detik yang kita lalui sebenarnya adalah langkah kaki kita mendekati pemakaman kita. Oleh karena itu, dalam menghadapi 2 bulan lagi Ramadan ini dan kita memasuki bulan Rajab, kita dianjurkan untuk memulai start kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan yang dianjurkan
ketika di bulan Rajab ini, yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah di bulan Rajab ini, hadis secara khusus menyebutkan tentang puasanya memang tidak ada. Semua riwayatnya dhaif atau lemah. Tapi ada hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana seorang sahabat bernama Abi Mujibah Al-Bahili datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, "Engkau siapa?" "Saya adalah Mujibah Al-Bahili yang dulu pernah datang ke sini, wahai Rasulullah." "Kenapa sekarang kau tampil beda? Dulu kau sehat, dulu kau segar, dulu kau gemuk. Kenapa sekarang kau malah kurus?" Al-Bahili menjawab, "Saya rajin berpuasa, wahai Rasulullah. Tiap hari saya berpuasa." Lalu kata Rasulullah, "Jangan begitu. Kalau mau berpuasa, puasalah Senin Kamis. Kalau mau puasa, puasalah Nabi Daud. Saya masih merasa kurang, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Sum minal hurumi watruk." Berpuasalah engkau pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram, salah satu dari yang 4 itu adalah bulan Rajab. Maka dari hadis ini kita dianjurkan untuk berpuasa pada bulan Rajab. Dari hadis ini maka disimpulkan oleh ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hukum puasa sunnah pada bulan Rajab hukumnya adalah sunnah. Kalau ada pendapat lain yang mengatakan hukum puasa di bulan Rajab adalah bid'ah, maka tidak benar, karena hadisnya hadisnya umum. Puasa di bulan Rajab sunnah, tapi menghususkan puasanya, itu yang perlu dalil. Seperti puasa 1 hari di bulan Rajab, 3 hari, 7 hari, 9 hari, 15 hari, tidak ada dalilnya. Tapi yang kuat, kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Rajab ini. Entah itu Senin Kamis, entah itu puasa Nabi Daud. Lebih-lebih lagi kalau kita punya hutang puasa yang belum kita bayar pada tahun lalu, maka bayarlah pada bulan Rajab ini, dapat pahala sunnah sekaligus juga dapat puasa pahala wajib. 1 kali dayung 2 pulau terlampaui. Kemudian yang kedua, kalau tidak mampu berpuasa, yang kedua adalah perbanyak solat sunnah. Entah itu solat tahiyatul masjid. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjid," apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, "fala yajlis," jangan kalian duduk, "hatta yusolli rakaataini," sampai kalian solat sunnah 2 rakaat. Solat yang dimaksud adalah solat tahiyatul masjid, solat penghargaan kepada masjid. Makanya kalau kita sedang melakukan perjalanan dari Sambas ke Mempawah, dari Sambas ke Pontianak atau ke tempat lain, sempatkanlah singgah ke masjid, solat sunnah 2 rakaat. Maka tempat itu kelak di akhirat akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan juga kita solat sunnah qabliyah ba'diyah, apalagi kalau subuh. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Rakaataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau solat qabliyahnya saja begitu luar biasa, apalagi solat subuhnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita perbanyak solat sunnah ini, tahajud, duha, hajat, taubat, dan begitu seterusnya. Lebih-lebih lagi di antara kita ini juga tidak ada manusia yang tidak punya salah. Oleh karena itu di bulan Rajab ini mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Apabila seorang muslim merasa banyak dosa, kata Nabi, summa yatatohar, maka hendaklah dia mandi tobat. Summa yusolli rakaataini, kemudian dia solat sunnah tobat 2 rakaat. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Di bulan Rajab dianjurkan kita memperbanyak juga solat sunnah tobat atas segala dosa dan kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, puasa sunat tidak sanggup, solat sunat tidak sanggup, maka yang ketiga, hendaknya kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, kata Nabi, adalah berzikir la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi.
Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, orang itu pasti masuk surga. Lalu Rasulullah bersabda lagi, jadidu imanakum, perbaruilah selalu iman kalian. Sahabat bertanya, bagaimana caranya memperbarui iman kami wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, aksiru, perbanyaklah oleh kalian, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak saja kalian mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat 28 Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Kita diberi rumah yang mewah oleh Allah, belum tentu hati kita tenang. Naik pangkat jabatan belum tentu tenang. Senang iya, tapi tenang belum tentu. Diberikan harta yang banyak, senang mungkin, tapi tenang belum tentu. Buktinya saja, faktanya saja, kita misalkan memiliki sepatu harganya 10 juta, mungkin senang, tapi tenang belum tentu. Punya sepatu harga 10 juta, mungkin kita tidak sholat di saf paling depan, tapi harus menunggu sepatu kita takut hilang. Itu pertanda bahwa harta yang kita miliki hanya membuat kita senang, tapi tidak membuat kita tenang. Yang membuat kita tenang adalah mengingat Allah. Karena hati kita tidak cocok dengan pangkat, hati kita tidak cocok dengan harta, hati kita tidak cocok dengan terkenal popularitas. Hati kita hanya cocok pada penciptanya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau berzikir pun juga kita tidak mampu, maka yang keempat adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Quran, karena nanti di akhirat pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Nanti kita pada hari kiamat, istri belum tentu datang, anak belum tentu datang, bahkan orang tua kita sendiri pun belum tentu datang. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Keluarga mungkin akan meninggalkan kita, bahkan orang tua sekalipun belum tentu datang memberikan pertolongan kepada kita. Tapi ada yang akan datang, kata Nabi, adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, yaitu Al-Quran yang kalian baca. Beberapa syafaat yang akan kita dapat di hari kiamat nanti adalah diantaranya adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah. Lebih-lebih lagi pada hari Jumat ini. Pada hari Jumat ini hendaklah kita perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah pernah bersabda, aulakum biyaumil qiyamah salatan alayya. Orang yang paling aku utamakan nanti pada hari kiamat, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Kemudian Nabi menganjurkan supaya memperbanyak selawat, khususnya juga pada hari Jumat ini. Beliau bersabda, aksiru as-salata alayya min yaumil jum'ah. Berbanyaklah oleh kalian selawat kepadaku pada hari Jum'ah. Fa inna salatakum ma'rudah. Karena selawat kalian pada hari Jumat langsung sampai kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih kurang yakin, kalau masih kurang percaya, bisa lihat hadis riwayat Muslim, hadis riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah akan membalas baginya 10 kali selawat. Hadis ini dikuatkan lagi dengan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hendaklah kalian malu, sedangkan Allah dan malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kalian yang punya dosa banyak, kata Allah, hendaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita ucapkan hari ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka salawat itu akan langsung nyampai kepada Rasulullah. Perbanyaklah salawat, mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Lalu yang kedua
Syafaat berupa Al-Quran yang sudah khatib jelaskan tadi. Lalu ada syafaat yang ketiga, yaitu syafaat dari orang-orang soleh yang kita pernah bersama-sama dengan mereka ketika kita hidup di dunia. Kelak di akhirat, di dalam surga, kita akan mencari mana dulu sahabat saya yang selalu hadir di majelis taklim, mana dulu sahabat saya yang senang hadir mendengarkan dakwah, mana sahabat saya dulu yang senang bersedekah. Maka kata Allah, carilah dia di dalam neraka. Begitu dicari di dalam neraka, memang ada temannya, karena dosanya lebih banyak, dia transit di dalam neraka. Maka saudaranya ini pun mengulurkan tangan dan menariknya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita belum bisa sholat tahajud, belum bisa bersedekah banyak, belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, bergaul saja dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang alim. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan, an-nazar wajhi ila alim ibadah. Memandang wajah orang alim saja itu bernilai ibadah, kata Nabi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup, khatib berpesan, di bulan Rajab ini marilah kita mulai memperbaiki diri, membersihkan diri. Selagi kita masih memiliki kekuatan tenaga, mata, pendengaran masih normal, gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Karena Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 68, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Barang siapa saja, kata Allah, yang kami panjangkan umurnya, maka kami kurangi kejadiannya. Faktanya memang begitu. Semakin tua umur seseorang, semakin berkurang pendengarannya. Semakin tua umur seseorang, semakin berkurang penglihatannya. Selagi tenaga kita masih kuat, telinga masih bisa mendengar bacaan Al-Quran, mulut masih fasih membaca ayat suci Al-Quran, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah sampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan. Keluar dari Ramadan nanti kita menjadi manusia yang bersih, seperti yang dikatakan oleh para ulama, seperti bayi yang baru dilahirkan ke muka bumi ini, bersih tanpa dosa. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.